Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasul bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Suatu hari seorang sahabat Nabi berjalan sendirian. Dalam perjalanan itu dia menemukan sebuah tempat yang sangat bagus. Di padang gurun terdapat oase atau mata air yang cukup jernih dan segar airnya, sangat layak untuk dijadikan tempat tinggal. Kemudian sahabat ini punya pikiran yang sangat baik, niat yang sangat mulia. Dia berpikir demikian, dalam hati dia berpikir, dalam berbicara sendiri dia berpikir seperti ini, mengatakan, alangkah baiknya jika aku menetap di sini, tinggal di tempat ini dan beribadah, fokus beribadah. Nah ini luar biasa, sahabat-sahabat Nabi itu menjadi teladan bagi kita. Dalam benaknya, dalam pikirannya selalu hal-hal kebaikan. Jadi dia melihat suatu tempat yang indah, yang baik, pikirannya untuk ibadah. Nah, dia mengatakan dalam berkata sendiri, alangkah baiknya jika aku pindah ke sini, jika aku tinggal di sini dan aku beribadah di sini. Nah, jadi kesenangan kebaikan di dunia dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi dia tidak tinggal di situ, dia melintasi suatu tempat dan tempat itu sangat baik, sangat nyaman ya. Ada sumber air, tentu kalau ada sumber air pasti bisa ditinggali. Nah, di situ bisa bercocok tanam, bisa berternak dan segala macam. Tapi sahabat ini juga punya rasa hormat yang cukup menghormati nasihat Rasul. Dia mengatakan, aku tidak akan melakukannya sebelum aku meminta pendapat Rasul. Niat baik, tapi ia punya hormat kepada ulama. Kalau kita sekarang ulama, berdiskusi dengan tokoh yang lebih paham secara ilmu. Kemudian dia kembali dan berjumpa dengan Rasul. Kemudian dia menceritakan pengalamannya itu dan dia mengutarakan niatnya itu. Apa komentar Rasul? Mari kita simak penuturan dari periwayat hadis ini, yaitu Imam Tabrani. Rasul mengatakan, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun, saya ulangi, adapun amalan yang dicintai Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia. Nah ini kita garis bawahi. Mengangkat kesusahan dari orang lain, maksudnya membantu orang lain dan membayarkan utangnya. Nah ini Rasul memberi contoh. Menghilangkan rasa sedih padanya, pada saudaranya. Kemudian beliau melanjutkan, menghilangkan rasa lapar dari saudaranya. Sungguh, kata Nabi, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim, yang seiman, dalam sebuah keperluan, akan lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi, selama 1 bulan penuh.
Apa yang bisa kita petik dari nasihat Rasul ini? Bahwa beliau tidak melarang sahabat tadi itu tinggal menyendiri fokus ibadah. Tapi beliau mengatakan amal yang dicintai Allah adalah yang memberi apa istilahnya? Melapangkan kesusahan dari saudaranya yang muslim. Membayarkan utangnya kalau bisa. Menghilangkan rasa lapar saudaranya. Membantu saudaranya. Jadi daripada itikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi, Nabi lebih suka berjalan bersama saudara muslim, saudara mukmin yang lain untuk suatu keperluan. Artinya apa, hadirin yang dirahmati Allah? Bahwa amal sosial itu lebih diutamakan daripada amal individual. Memang hablum minallah harus kita jaga. Ibadah yang wajib-wajib, baru saja kita menyelesaikan puasa, kemudian kita ibadah sholat rutin 5 waktu. Tapi hablum minanas itu lebih diutamakan. Karena itu amalan-amalan pribadi yang sifatnya pribadi, jika kita tidak mampu melakukannya, maka sebagai gantinya atau sebagai kafaratnya adalah amal sosial. Contoh, tidak mampu berpuasa bagi ibu-ibu hamil atau orang yang sudah sepuh atau orang sakit yang sakit menahun adalah gantinya fidyah. Padahal puasa itu ibadah pribadi, individual. Tapi sebagai kafaratnya, sebagai penggantinya adalah membayar fidyah untuk orang fakir miskin. Nah ini kan ibadah individual yang tidak mampu dilakukan diganti sebagai amal sosial. Kalau kita berpikir logis kan mestinya gantinya juga amal individual, tapi Islam mengatur bahwa amal pribadi jika tidak mampu diganti amal sosial. Itu membuktikan bahwa hubungan manusia itu sangat penting. Di riwayat yang lain, Ibnu Abbas keponakan Nabi. Ibnu Abbas ini nama aslinya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi ini sepupu Nabi. Tapi waktu Nabi hijrah dia masih usia sekitar 7 tahun kalau enggak 8 tahun. Jadi waktu Nabi wafat, Ibnu Abbas ini masih remaja. Dalam satu riwayat juga sama, Ibnu Abbas sedang itikaf di Masjid Nabawi. Tapi karena dia bertemu saudara muslim, ditanya, apa keperluanmu, kenapa kamu berwajah murung? Ternyata dia punya sesuatu yang belum selesai dengan saudaranya yang lain. Maka Ibnu Abbas membatalkan itikafnya, membantu saudaranya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, masih terngiang di telingaku penghuni kubur ini, sambil menunjuk makam Rasul di Masjid Nabawi itu, bahwa barang siapa berjalan memenuhi keperluan saudaranya atau menyampaikan keinginannya, maka itu lebih besar pahalanya daripada itikaf di masjid ini, Masjid Nabawi maksudnya, selama 10 tahun. Jadi kalau Nabi tadi masih mengandaikan, jadi aku lebih baik membantu saudaraku, kata Nabi, daripada itikaf di masjid ini selama 1 bulan. Tapi kalau Ibnu Abbas sudah itikaf, tapi karena ada saudara yang sedang ada masalah, dia membatalkan itikafnya, membantu saudaranya. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari-hari ini umat Islam banyak PR. Banyak PR. Jika kita berpikir kemaslahatan umat, tentu kita membutuhkan banyak tenaga, pikiran dari umat Islam. Jika mikrofon ini menjadi sangat vital dalam sebuah masjid, maka alangkah baiknya jika umat Islam misalnya punya pabrik sendiri gitu misalnya, khusus membuat mikrofon, karena seluruh masjid menggunakan ini. Jika tidak ada mikrofon misalnya, maka ibadah tidak bisa lengkap, tidak sempurna, bahkan tidak bisa berjalan. Berarti membuat alat-alat seperti ini menjadi fardu kifayah bagi umat Islam. Minimal 1 ada produsen dari umat Islam yang membuat
produk-produk teknologis seperti ini. Ini masih satu contoh. Misalnya seperti yang lain dipasangin AC dan seterusnya. Ini proyek-proyek umat yang strategis, bahwa setiap muslim harus berkontribusi kepada umat yang lebih luas, dari mulai skala yang paling kecil. Kebetulan kami punya yayasan juga membantu saudara-saudara muda-mudi muslim untuk lebih baik lagi, mulai dari kepribadiannya, mulai dari penghidupannya, pekerjaan, dan seterusnya. Jadi perlulah kita ini terlibat di kemasyarakatan, mulai dari RT RW dan sekitarnya. Karena apa? Rasulullah dan para sahabatnya telah mencontohkan bahwa kehadiran kita di tengah masyarakat ini menjadi solusi, menjadi apa ya, problem solver. Nauzubillah, jangan sampai sebaliknya jadi problem maker, jadi biang kerok, menjadi masalah. Kehadiran kita malah jadi masalah. Nauzubillah, harusnya kehadiran kita membantu mengurai masalah itu. Masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran kita, yang dekat, belum yang jauh, seperti Rohingya Palestina. Rohingya nggak jauh-jauh dari Indonesia, mereka terusir dari kampungnya. Dulu waktu Vietnam perang, saudara, ada ke pulau di dekat Aceh dijadikan tempat penampungan sementara. Waktu itu Vietnam. Nah, sekarang ini Rohingya tidak ada ini. Terkatung-katung, perkonon sampai 500 sampai 700 ribu orang terkatung-katung tidak punya tempat tinggal, tidak punya kewarganegaraan. Nah, ini masih tetangga kita, padahal anjuran dari Rasulullah membantu itu dari yang dekat. Yang dekat sekitar kita, RT, RW, kelurahan, dan seterusnya, tentu sebelah negara-negara sebelah Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu dengan segala kondisi kita yang ada, kita harus menjadi kontributor kebaikan di sekitar kita. Aku qouli hada wa astaghfirullahi li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira kama amar. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, hadirnya kita di tengah masyarakat patut mencontoh keteladanan Yusuf alaihissalam ketika negerinya sedang paceklik dan dia menawarkan solusi, dan bahkan tidak hanya menawarkan, Yusuf menjadi penggerak solusi itu sendiri. Surat Yusuf ke-54 yang mengatakan, jadikanlah aku bendaharawan di negeri ini, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Di surat Yusuf itu disebut hafidun alim. Hafid itu menjaga. Nah, ini ciri orang-orang yang berkontribusi di masyarakat adalah yang amanah dan berpengetahuan. Jadi kita harus berusaha menjadi orang-orang yang amanah di tengah masyarakat, di tengah publik, sehingga kita menjadi solusi yang ada di tengah masyarakat. Jika ada beralasan, itu kan Nabi Yusuf, seorang nabi, baik kita mencontoh teladan yang lain, yaitu Dzulqarnain atau Zulkarnain.
di surat Al-Kahfi. Nah, Dzulqarnain ini bukan nabi. Beliau dimintai solusi bagaimana suatu kaum yang sering mendapat intimidasi atau sering mendapat kekerasan dari kaum yang lain. Di surat Al-Kahfi disebutkan di ayat 92 sampai 94 di antaranya, maka wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dengan mereka? Artinya apa? Sosok seperti Dzulqarnain adalah jadi sosok yang dicurhati orang. Nah ini, hadirin yang dirahmati Allah. Sehingga muslim yang baik itu, orang bertanya kepada kita, enaknya bagaimana? Baiknya bagaimana? Sampai pada taraf itu, pada puncaknya, yaitu orang minta saran, minta masukan, bahkan minta solusi. Seandainya kita tidak mampu memberi solusi, minimal kita mengarahkan solusi kemana. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berkontribusi kebaikan. Kontribusi kebaikan. Mudah-mudahan di bulan yang baik ini, Syawal ini, setelah kita ditempa bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah bersifat individual, mudah-mudahan ibadah sosial kita di bulan Syawal dan seterusnya menjadi lebih baik dan kita berusaha menjadi orang yang amanah dan mampu mengemban sebagai umat Rasul Muhammad SAW. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kebaikan-kebaikan selama Ramadan kita mampu teruskan di bulan Syawal dan seterusnya, bahkan kita lebih baik dari bulan Ramadan, karena sesungguhnya Ramadan adalah latihan. Hari-hari ini adalah pembuktian dari latihan-latihan itu. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u min wal amwat. Innallaha sami'un qaribun mujibu da'wat qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana damban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah ya rahman rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ummahatina wa li abaina wa li masyayikhina wa li asatidana wa li dzurriyyatina wa li azwajina wa li ikhwanina fi sabilillah wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u min wal amwat. Innallaha sami'un qaribun mujibu da'wat qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.